Dalam sebuah khotbah, beta ada khotbah Bapak. Satu dari belakang memang begini. Makanya dimaksud ada agama lain. Aduh, saya juga tidak maksud lari visit. Oh ada, be langsung. Beta tapa sampai itu acara pesta tuh kacau. Mau kacau-kacau. Memang beta suka datang bikin kacau nah. Iko beta iko bebun Tuhan toh. Bebun Tuhan bilang apa? Aku datang bawa pertentangan. Aku datang bawa pedang. Iko bebun Tuhan ngomong begitu tuh. Lukas 12 ayat 50. Baik, shalom. Maaf saya agak terlambat tadi karena ada khotbah di Harper. Ada Natal Pogi, dokter-dokter kandungan dan dokter-dokter yang lain. Dan saya pimpin liturgi seperti liturgi kita di Gemit begitu, jadi agak cepat. Dan acara masih berlangsung tapi saya harus tinggalkan. Saya bercanda sama dokter-dokter tadi. Mata saya sudah lirik ke meja makan, tetapi karena harus khotbah di sini, saya harus datang ke sini. Baik, dan juga terima kasih jemaat terkasih yang mendukung kami dalam doa selama kami pelayanan di Amerika. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Kami ada kurang lebih 16 hari. Jadi 3 hari Minggu tapi bukan 3 minggu. Itu berangkat Sabtu sampainya Minggu langsung khotbah. Ya, berangkat Sabtu dari Indonesia sampainya Sabtu di Amerika. Lalu Minggu masih jet lag, harus khotbah dan kemudian berangkat ke Nevada untuk retreat dari JKI Hosanna Miracle Center California yang digembalakan oleh mantan atlet bulu tangkis ya. Juara All England dulu Pak Rudi Gunawan yang penulis buku Dari Lapangan Menuju Pelayanan ya, dipakai Tuhan di Amerika dan mereka undang karena katanya mereka rindu makanan keras begitu katanya, dan akhirnya menghadirkan saya untuk khotbah. Dan itu memang sesuatu yang tidak biasa untuk gereja-gereja Indonesia di Amerika, yaitu mendengar khotbah-khotbah yang seperti kami. Orang lebih nyaman dengar mujizat, kelimpahan, materi, itu lebih bikin enak. Orang butuh itu katanya. Tapi mereka bilang kami tidak butuh itu. Kalau mau melimpah kerja keras saja. Nanti uang banyak. Tapi untuk firman harus yang keras katanya. Hebat juga saya bilang. Jarang-jarang, itu minim sekali. Orang dengan cara berpikir seperti itu, khususnya orang Kristen. Dan puji Tuhan, perjalanan berjalan dengan baik. Lalu kembali ke Indonesia, mendarat di Jakarta itu tanggal 10 jam 12 malam. Ambil bagasi, imigrasi, cek pajak apa segala macam. Total jam 4 pagi, jadi tidak tidur lagi tuh. Pindah ke Terminal 3 ke Terminal 2. Lanjut terbang lalu pelayanan di Pedalaman Kalimantan. Nanti informasi video Pedalaman Kalimantan sebentar di akhir khotbah ada warta jemaat. Jadi saya tidak cerita terlalu banyak di situ. Kita mau fokus dengar firman dan pembacaannya terpilih dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, perhatikan ayat-ayat ini, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Itu bicara tentang ayat 7. Itu bicara tentang doa Yesus di Taman Getsemani ya. Berdoa dengan penuh kegentaran itu. Lalu ayat 8 sama-sama 2-3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lalu 9, 2, 3. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi
bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu jemaat, kita masih membahas seri khotbah tema besar kita selama November dan Desember, yaitu Knowing Jesus Deeper, atau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan ini adalah minggu ke-7 kita membahas tema ini. 3 minggu berturut-turut bagian saya sebelum saya pergi ke Amerika. Lalu setelah itu ada hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan bicara dengan sorotan-sorotan yang lain. Tapi masih di bawah tema ini. Tapi khusus apa yang saya bahas, sorotan utama saya berkaitan dengan kekudusan Kristus. Ya. Dan saya harus bilang untuk khotbah-khotbah yang saya sampaikan memang agak bersifat doktrinal atau doktrin-doktrin mendasar berkaitan dengan kristologi sebenarnya, yang di dalamnya kita dididik mengenal Kristus lebih dalam, karena ini adalah kunci berdirinya gereja, berjalannya gereja, bertumbuhnya gereja, berkembangnya gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sentral dari gereja sepanjang segala zaman. Ya, semua gereja yang kudus dan am wajib mengenal Kristus lebih dalam lagi. Sebenarnya bisa bicara banyak tentang Kristus, tapi saya memang belum selesai menyoroti seputaran kekudusan Kristus. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ini kategori makanan berat. Makanan berat itu bukan hanya khotbah yang keras tegur dosa, tetapi khotbah-khotbah yang di dalamnya ada doktrin-doktrin mendasar. Karena ternyata jemaat terkasih, banyak orang yang beragama Kristen tapi kemudian ditipu oleh penyesat-penyesat. Dan fakta di lapangan kelihatannya penyesat itu berhasil menipu beberapa orang Kristen dari gereja-gereja tertentu. Ternyata yang membuat orang gampang tersesat itu bukan karena moralnya tidak baik. Moralnya baik, tapi pengetahuannya berantakan. Memang harus ada keseimbangan antara moral dan pengetahuan. Ya, iman, kebajikan, dan pengetahuan itu harus selaras, seimbang, sama-sama padat. Kalau hanya baik, rajin berdoa, rajin pelayanan, ya pokoknya minta tolong apa, dia nomor 1, dia sangat rajin. Tapi kalau pengetahuannya bermasalah, nanti bisa tersesat ini. Saya punya kenalan majelis gemit yang menurut saya saleh secara moral. Baik banget, suka tolong orang, suka menabur. Ilmunya, uangnya, dia tabur tanpa pamrih. Tetangga saya berangkat sekolah teologi. Liburan, saya pulang. Saya pergi ke persekutuan, persekutuannya sudah ditutup. Sekeluarga sudah jadi pengikut saksi Yehova. Saleh, baik, tapi pemahamannya tidak kuat. Saksi Yehova masuk, selesai. Saksi Yehova jago main ayat, buka di sini, copot di sini. Saksi Yehova, walaupun tafsirnya amburadul, tafsirnya out of context, tafsirnya out of Bible, yang penting lincahnya. Makanya saya bilang, tidak asal bilang copot ayat, buka di sini, buka di sini. Setan juga hafal ayat, setan juga bisa bilang copot di sini, copot di sini. Tapi tafsirnya seperti apa, itu yang masalah. Makanya Amsal 19 itu, ayat 2 itu tidak berubah itu ayat. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara lihat itu. Rajin sih, tapi salah langkah, pengetahuannya tidak benar. Maka dari itu saudara-saudara maulah untuk mendengar khotbah-khotbah yang di dalamnya juga ada doktrin. Memang tidak mudah bagi pendeta untuk melakukan tugas seperti ini. Yaitu meramu khotbah sedemikian rupa sehingga walaupun doktrin tapi kira-kira bisa mendarat dengan baik. Itu kerja berat. Salah satu pendeta di Indonesia yang menurut saya kalau bicara doktrinnya sangat kuat, itu namanya pendeta Budi Asali. Kalau saudara pernah dengar nama ini. Dia pernah datang di Kupang,
Dan dalam tanya jawab, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Budi. Bagaimana berurusan dengan jemaat yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang memang S2, S3, S1. Tapi ada yang mungkin cuma tamat SMA. Ada yang SMP tidak selesai. Ada yang SD karena sekolah dan masuk kelas. Dia sampai gerbang, saya pulang. Foy-foy dan kawan-kawan langsung naik ke samping. Pokoknya yang tidak perlu-perlu. Jadi karena mana mau pintar. Nah ini kan beban. Kan kita tidak bisa bikin klasifikasi di gereja. Ibadah 1 khusus S1. Kan tidak bisa begitu. Ibadah 2 khusus S2. Kan tidak bisa begitu. Jemaat mau pilih ibadah berapa. Nah ini latar belakang pendidikan beda-beda semua. Tapi saya mau bilang sama saudara ya, ketika kami tanya itu atau pertanyaan itu ditanyakan kepada pendeta yang menurut saya sangat kuat mengajar doktrin, yaitu Pak Budi Asali. Dia bilang jujur aja, dia juga bingung bagaimana cara mengatasi kesenjangan-kesenjangan di dalam jemaat, dalam hal latar belakang pendidikan itu. Itu tidak mudah. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang pasti bisa menolong orang. Amin. Karena saudara tahu ketika Petrus berkhotbah tentang Kristus dan khotbahnya begitu dahsyat luar biasa berkaitan dengan doktrin keselamatan atau soteriologi di mana keselamatan hanya ada dalam Kristus yang populer di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 sama-sama baca itu ayat bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini khotbah yang spektakuler pada waktu itu. Sampai hari ini saja nih, kalau kita khotbah ini doktrin di depan orang beda agama, itu mengagetkan orang. Kayak tadi nih, Natalan Pogi nih. Saya tahu orang beda agama banyak di sana, tapi tak terhindarkan ini Natal. Dan pusat dari Natal itu Yesus Kristus. Saya harus jelaskan siapa Yesus Kristus. Kenapa dia lahir, tujuannya apa. Tidak bisa karena hadir di situ orang-orang agama lain lalu saya tahan-tahan. Tidak bisa. Petrus ngomong hal ini, ayat ini nih. Ini di saat Kristen belum berkembang sehebat ini. Belum. Sekarang Kristen adalah agama dengan kuantitas terbesar di dunia sekarang. Dulu masih minor banget saudara-saudara. Ini awal gereja mula-mula. Ini dari 3.000 orang gereja pertama di hari Pentakosta. Dan berkelanjutkan ke pasal 4, pasal 5 dan seterusnya. Dan Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa mengkhotbahkan ini. Saya aja nih saudara-saudara. Yang sekarang Kristen yang katanya secara kuantitas sudah terbesar di dunia. Khotbah bilang tidak ada jalan lain. Siapa tolak Yesus masuk neraka. Itu saja orang pemata sudah lari. Termasuk yang Kristen-Kristen munafik tuh. Kristen-Kristen cari aman langsung. Kok dia cepi omong ini. Itu sering dia alami. Ini yang sudah di Kupang. Anda tahu di Kupang. Kalau betul omong yang agama lain sana gelisah. Kadang-kadang agama lain goyang kepala. Tapi yang Kristen yang cari aman, yang munafik, yang nota fiktif tentu. Dong yang gelisah. Aduh, Yesus omong apa? Yesus omong apa? Apa iblis? Beta omong firman. Kalau bisa tanya, Yesus omong apa? Khotbah paling penting itu kasih tahu keselamatan dalam Yesus. Bukan khotbah tentang bagaimana sembuh, bagaimana ekonomi. Itu belakangan, itu sekunder semua. Yang primer ini. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah pas ketemu omong yang primer ini, yang sekunder mulai gelisah. Tahu yang paling gelisah. Aduh, ada suami, aduh, bapak siapa di situ. Satu kali ini, ya namanya khotbah toh. Beta paling darah tinggi ya saudara tolong ya kalau undang saya. Jangan bikin gerakan-gerakan ke saudara tuh ketakut. Itu beta emosi nanti. Itu nanti di luar semua yang beta rancang tuh. Itu khotbah akan kemana-mana. Beta sekali. Dalam sebuah khotbah, beta ada khotbah bapak. Satu dari belakang memang begini. Banyak dimaksud ada agama lain. Aduh, saya juga tidak maksud lari di situ. Oh ada, beta langsung. Beta tapa sampai itu acara pesta tuh kacau. Mau kacau-kacau.
Membetan suka datang bikin kacau nah. Iko beta iko bebun Tuhan toh. Bebun Tuhan bilang apa? Aku datang bawa pertentangan. Aku datang bawa pedang. Iko bebun Tuhan ngomong begitu toh. Lukas 12 ayat 50. Tuhan Yesus bilang apa di sana? Lukas 12 ayat 50. Perhatikan ayat ini. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hati itu berlangsung. 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Oh no. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Makanya paling enak kalau khotbah pulang orang mulai bertentangan. Pas mau undang dia nah, beta rasa kayak berhasil sekali. Beta rasa, benar. Orang lain kan sen lihat sampai sini kan. Orang lain tuh lihat kalau pulang khotbah orang pegang tangan. Ih kau tuh di jama. Biasanya pendeta senang, kalau beta sonde. Kalau khotbah kau pulang bilang, ih bab tua datang kacau. Ah ini nih. Ini nih. Beta, ini nih. Ini ayat benar. Orang yang beritakan firman jujur di zaman yang tambah jahat ini. Pasti khotbahnya menghasilkan kekacauan. Kekacauan antara apa? Kekacauan di mana? Di kalangan anak-anak setan. Makanya Paulus baru muncul di kisah 24 ayat 5. Dia bilang apa? Penyakit sampar sudah datang. Baca ini ayat. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulus dianggap penyakit sampar. Penyakit sampar sini pakai kata Yunani loimon. Loimon itu sama dengan artinya troublemaker. Pembuat kekacauan. Benarkah Paulus pembuat kekacauan? Tidak. Paulus hanya menyatakan mau selamat percaya Yesus. Tapi pembenci-pembenci Yesus itu yang bikin kacau. Dong yang bikin kacau. Baru lempar ini bola kacau nih. Pidi Paulus bilang dia yang pegang bola. Bola kekacauan terletak pada dia. Tidak. Penentang-penentang Injil itulah yang sesungguhnya adalah pengacau. Jadi saudara, ya bagaimana? Makanya saya ini bisa bayangkan ketika kisah 4 ayat 12 itu. Di mana Petrus dengan begitu semangat berkata dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu betapa hebohnya waktu itu. Heboh pasti. Sekarang yang sudah kuantitas begini macam heboh. Mau supaya aman, semua suka ketong. Lumayan lawak aja. Saya kan punya materi lawak juga banyak. Pasti aman. Tapi pulang tuh tertuduh. Kalau lu pendeta benar, lu tertuduh. Kok semua nyaman ya? Harusnya ada yang tergoncang di situ. Minimal yang ada selingkuh tuh pulang stres. Benar. Khotbah harusnya begitu. Yang lagi main dua kaki tuh pulang pikiran. Wih tadi kanai. Memang harus kana. Lu enak saya datang lolos. Masa selingkuh datang ke gereja pulang lolos. Ini hari bebas. Bab Tuhan singgung. Ya ampun. Itu harus bombardir. Khotbah itu memang kayak pedang. Dia tusuk sana, rodok sana, potong sana, cincang sana. Firman itu pedang roh kata Alkitab. Makanya kalau orang disukai orang, cek. Kemungkinan dia sedang beritakan firman. Cari materi-materi motivasi. Nah ini orang senang. Pulang semua suka. Sampai cubit pendeta di pipi. Anda bayangkan. Bapak tambah montok. Iya kan. Karena Bapak enak main aman. Aduh. Makanya saya pikir-pikir. Orang masih mau undang beta nih. Anugerah sah. Pasti surga pun keputusan. Karena mau ikut manusia orsan mau. Orang melatok ini kan kapal sakit. Heboh. Makanya ayatnya ke-13 firman Allah berkata begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa apa? Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Menurut pandangan manusia. Orang sekolah tidak betul nih. Orang tidak terpelajar. Mungkin tidak tamat SD. Atau tak tahan kelas berapa kali. Mungkin. Tapi itulah Tuhan. Dia mau pilih siapa ya dia mau pilih. Dia pakai. Amin. Mau bilang dia tidak tamat SD bla bla. Kalau dia bertobat menyerahkan diri dipenuhi Roh Kudus. Seperti Petrus dan Yohanes orang-orang tak terpelajar ini dipenuhi Roh Kudus. Maka tidak ada yang mustahil bagi dia.
Dia bisa bikin gebrakan-gebrakan besar. Saya tidak sedang mematahkan semangat kita untuk belajar. Ya, karena kalaupun pintar secara dunia tanpa pimpinan Roh Kudus tetap bisa jadi penjahat. Jangan pernah berkata, aduh dunia ini kelihatan tambah sulit atau kota ini tambah sulit, provinsi ini tambah sulit, daerahku tambah sulit gara-gara kurangnya orang pintar. Anda keliru. Kelihatannya dunia ini tambah kacau karena terlalu banyak orang pintar tapi tanpa Roh Kudus. Anda pikir yang bobol ATM itu orang bodoh. Lain ya, kalau yang bobol pakai linggis itu memang bodoh. Ya, CCTV dia dah ya. Pasti lu kan agak sekarang. Tak usah lama. Kalau kan son jauh-jauh dari Fatkoa sini kan. Lu bobol di BTN, lihat CCTV berkeker begini. PE mata, orang kena lu sampai retina. Lu tahu saya bilang lu pun foto di KTP, lu pun retina orang apa. Kok dia pedek-pedek deh. Nah, ini kan bobol ATM yang kelas OON punya memang 0 kilo. Mainnya linggis. Yang saya maksudkan itu bukan yang bobol ATM linggis. Yang main dari komputer. Tahu-tahu lu rekening habis. WhatsApp sekarang tuh hati-hati jangan buka-buka sembarang. Buka cek rekening aja pulang baklai dan bini. Lu ya ame ya sonde. Lu buka tadi tuh dong sedot. Anda jangan bilang Indonesia tambah kacau. Ya, karena kurang orang pintar, salah. Justru tambah kacau gara-gara banyak orang pintar tanpa Roh Kudus. Pengacau semua. Yang hacker-hacker, Anda pikir itu on. Yang duduk-duduk tendes tak salah, takut muncul penari-penari telanjang. Sonde, itu dong bermain tuh. Yang mal praktek, yang jual ginjal apa, itu bukan sengaja potong tak salah. Sonde, itu targeted ginjal. So, operasi sengaja ke setengah gunting di dalam. Supaya tutup buka kembali. Gunting di dalam, robek lah. Karena sasarannya ginjal kanan. 500 juta. Ada yang suruh 2M, ginjal. Paru-paru yang segar. Makanya banyak jenazah, buka pisu kosong di dalam. Ada tuh bisnis organ tubuh tuh. Itu bukan, tidak mungkin orang bodoh. Kalau kau yang potong, paru-paru jadi 6 tuh. Potong sama-sama. Lu pikir ini mau bikin gulai kambing. Potong, mau jual apa paru-paru sepisah semua begini. Itu ada tekniknya. Lu pikir ini iko-iko lu horo-horo ayam sambaran di pura tuh. Tidak bisa begitu. Itu ada cara bedanya. Jual hati-hati so enam. Sebab kep-kep sama kayak orang potong mangga tuh. Son laku yang begitu mau ya utuh. Ini saya tidak mendorong Anda untuk bisnis ya. Saya hanya mau kasih tahu ada yang teknik, ada yang kasar main. Anda pikir itu orang bodoh, orang pintar itu. Anda lihat orang yang pelanggaran hebat ya. Kasus besar, tapi masuk sel, di dalam ada TV, ada apa. Yang bikin mereka itu nyaman siapa? Oknum penegak hukum yang jahat. Yang disogok, yang berat jadi ringan, yang pencuri ayam bisa 7 tahun. Itu karena oknum, saya bicara oknum ya. Itu oknum yang tidak takut Tuhan, pintar hukum tapi tidak ada Roh Kudus. Jadi di dunia ini tambah kacau karena banyak orang yang mengaku pintar tanpa Roh Kudus. Tapi orang-orang yang tak terpelajar seperti ini, Alkitab berkata bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Makanya Anda lihat mereka bikin heboh. Bikin heboh. Saya tidak percaya bilang ada orang diciptakan tuh bodoh. Yang ada tuh malas. Terutama malas secara rohani. Kalau secara jasmani dia rajin banget. Tapi rohani dia malas. Baca Alkitab malas. Belajar firman malas. Berdoa malas. Melayani malas. Bertahan dalam kekudusan tuh tidak ada usaha. Pasrah sekali mau jatuh nah jatuh. Tak usah ada perlawanan. Padahal Alkitab bilang kalau kita punya kemauan yang besar untuk mencari firman, mengejar firman seperti mengejar emas atau mengejar harta terpendam, niscaya kita akan mengalami tema yang kita bahas selama November dan Desember ini, yaitu knowing Jesus deeper.
mengenal Yesus lebih dalam lagi. Amsal 2 mulai ayat 1 sebagai data pembanding. Ayat ini berkata begini, jemaat baca. 1, 2, 3. Hai anakku, kalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat 2 saya baca, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Dosa membuat kita bodoh, dosa membuat kita jahat, dosa membuat kita kalaupun pandai-pandai berbuat jahat, bukan pandai berbuat benar. Dosa membuat kita tambah hari tambah gelap, tapi firman membuat kita menjadi berhikmat. Kebodohan, kegelapan dihapus saat kita baca firman, saat kita dengar firman, saat kita mengejar kebenaran. Ayat 3 jemaat, 2, 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. 4 sama-sama, 2, 3. Jikalau apa? Engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Sudah nonton toh film-film yang orang berburu harta karun? Oh, mereka akan terobos, katanya daerah berhantu, daerah penuh binatang buas, tapi mereka tahu di situ ada harta karun. Mereka tidak peduli itu hantu-hantu, mereka tidak peduli itu binatang-binatang buas. Di otak mereka, hati mereka adalah kejar harta itu. Orang kalau sudah kejar harta, rela korbankan kesehatan, rela kedinginan, rela sakit-sakitan, ya rela menderita hanya demi harta. Nah, sebenarnya cari harta sepanjang halal itu tidak ada masalah. Tapi yang Tuhan mau, kalau bisa semangat itu Anda pakai juga untuk kejar firman. Makanya ini ayat bilang, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Terima kasih buat Anda yang memahami itu. Sehingga cara Anda mendengar firman itu ketahuan. Bahwa Anda melihat firman itu harta. Dan Tuhan memang suruh tabunglah harta di sorga. Amin. Yaitu melalui ibadah yang di dalamnya ada doa, ada firman. Sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Ayat 5, 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang apa? Takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Dan kalau saudara yang kejar ini, keuntungannya melebihi emas, keuntungannya melebihi perak. Makanya di Amsal 3 ayat 14 sama-sama baca 1, 2, 3. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ada kan di antara kita yang cari uang sampai mete, sampai lat-lat. Coba baca firman sampai lat-lat. Beberapa anak muda yang saya tahu, saya kenal, pekerja keras, kuat cari duit. Tapi saya bilang kuat cari Tuhan dulu. Dia punya untung melebihi emas dan perak. Itu yang bernama rumus Alkitab Matius 6 ayat 33 tuh. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Bukan katong yang buru berkat, berkat buru katong. Katong disuruh buru Tuhan, buru hadiratnya, buru perkenanannya. Kita sudah selamat, su aman, tetapi kita harus mengejar, kata Paulus. Makanya ada yang buat khotbah urapan versus hadirat. Kalau urapan, Tuhan mau urapi siapa bisa aja. Tuhan urapi Simpson. Tapi tanpa perkenanan Allah, bejat. Tuhan urapi Salomo, tapi Anda lihat kawin sembarang. Karena tidak mencari perkenanan Allah. Saya percaya keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi saya juga mau ajar jemaat, tolong serius kejar Tuhan. Makanya ada penulis buku, Tommy Tenney, dia pernah tulis Pemburu Tuhan. Karena ada dasar-dasar ayatnya. Bukan kita kejar keselamatan, kita sudah selamat. Tapi orang sudah selamat itu tidak akan tinggal diam. Orang yang knowing Jesus deeper itu, dia akan ngotot cari Tuhan. Melebihi cari emas. Jadi kalau ada Anda yang terbalik hari-hari ini, cari emas lebih dari cari Tuhan. Saya tidak bilang berhenti, sudah bukan. Tolong seimbangkanlah. Kalau bisa cari rohani lebih good.
Beta surasana, beta cari Tuhan, berkat buru beta. Beta kenal orang yang buru-buru berkat, ada setengah mati laleke, ada marayap, setengah mati. Kotong buru-buru Tuhan, buru hadirat Allah, cari jiwa, berkat buru-buru sang kotong. Buru Tuhan, jangan buru berkat, nanti dunia terbalik nanti. Bisa orang buru berkat bisa kelihatan kaya, tapi menipu. Takuju susah kayak orang balik gagang. Takuju kondisi sudah terbalik 180 derajat. Kok bisa kaya itu kapan? Iya, lu rasa cuma 1 tahun lebih, yang sisa itu merayap. Tapi kalau kau cari Tuhan, Yesus berkata, engkau akan melihat segala sesuatu dicukupkan bagimu. Dan Raja Daud bilang, beta sulia dari muda sampai beta tua, tidak pernah anak cucu orang benar meminta-minta roti. Makanya di Mazmur pasal 34 ayat 10 sama-sama firman Allah berkata demikian. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayatnya yang ke-11, 2, 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Anda harus percaya ini. Dan harus alami ini. Kalau ada Kristen baca ini ayat ulang-ulang, tapi tidak alami ini, periksa dulu, mungkin ada yang tidak beres di hidupmu. Rumus hidupmu terbolak-balik tuh. Luruskan barisan sesuai dengan rumus Tuhan. Amin, kekasih Allah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini saya bukan penganut teologi kemakmuran, tidak. Saya sering kutip apa yang John Calvin bilang. Kalau orang Kristen kekurangan terus, mungkin engkau tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 secara benar. Kamu tidak cari Tuhan dengan benar, setengah-setengah. Kamu tetap mencari emas dan perak, harta terpendam, melebihi firman. Harusnya terbalik. Amin Bapak Ibu. Saya omong ini karena ada orang yang mau dengar khotbah-khotbah yang gampang-gampang saja, terlalu susah-susah. Jangan, anak Tuhan harus berusaha. Yang susah-susah pun harus usaha. Jangan mau yang bubur sun terus, susu terus, bubur saring terus. Makanan keras dong. Makanya Petrus yang katanya tidak terpelajar itu dipenuhi Roh Kudus, di bawah pengaruh Roh Kudus ini ada semangat cari Tuhan sungguh-sungguh, semangat cari firman sungguh-sungguh. Makanya dalam 2 Petrus 1 ayat 5 Petrus bilang begini, justru karena itu kata Petrus kepada jemaat dan kepada kita semua, kamu harus dengan garis bawahi sungguh-sungguh berusaha. Garis bawah itu dulu sebelum saya lanjut. Sungguh-sungguh berusaha. Kalau baca ayat ini berusaha untuk kepentingan rohani. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Maka saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus betul-betul mau belajar firman ya. Nah menarik saudara-saudara, dari sorotan Knowing Jesus Deeper berkaitan dengan kekudusan Kristus. Saya sudah bahas poin yang pertama, Yesus Kristus kudus, suci, murni, tanpa cacat, tanpa dosa. Dan yang kedua saya bahas dan belum tuntas, yaitu Tuhan Yesus tidak berubah dalam kekudusan sekalipun. Ada hal-hal yang dialami oleh Kristus yang seolah-olah memperlihatkan bahwa dia berdosa. Misalnya dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes itu baptisan pengampunan dosa. Tapi bukan berarti Yesus berdosa. Ada hal lain yang sudah saya bahas dan saya tidak ulang lagi. Yang berikut ialah bahwa Yesus itu tidak berubah dalam kekudusan sekalipun dia marah dan dalam marahnya mengeluarkan kata-kata yang keras. Hei turunan ular beludak, celakalah, hei serigala. Hei setan, dia bilang sama Petrus. Tapi itu bukan gara-gara dosa dalam dirinya yang membuat dia marah. Bukan, dalam dirinya tidak ada dosa, justru dia marah terhadap dosa. Orang yang semakin hidup kudus justru akan marah kalau ada penipuan. Akan marah kalau ada kesesatan. Akan marah kalau ada kebengkokan-kebengkokan atau kebejatan moral. Yang berikut,
Yesus Kristus tidak berubah dalam kekudusan, saudara-saudara, sekalipun dia mengalami ketakutan dan kegentaran di Taman Getsemani. Dan oleh penulis Ibrani, sesuai nats yang kita baca di Ibrani 5 ayat 7 dikatakan demikian. Perhatikan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terjemahan Inggris lebih memperjelas makna dari ayat ini atau arti dari ayat ini. Seperti King James Version dikatakan, ia menaikkan doa dan permohonan dengan tangisan keras dan air mata kepada Dia yang bisa melepaskannya dari maut, dan didengarkan dalam hal yang ia takuti. Tapi kita sudah belajar panjang lebar ini. Takutnya Yesus bukan kategori takut berdosa, tapi ini satu rasa takut yang sangat manusiawi. Dia melihat tsunami murka Allah, tapi tetap dosa tidak berpengaruh atau tidak menembus hakikatnya yang murni itu. Maka John Calvin memberikan komentar berikut yang perlu kita perhatikan. John Calvin bilang begini, ketika Kristus takut pada kutuk ilahi di Taman Getsemani itu, perasaan dari daging mempengaruhinya dengan cara sedemikian rupa sehingga iman tetap teguh dan tak tergoyahkan. Karena begitu murninya hakikatnya sehingga ia merasa tanpa terluka oleh pencobaan-pencobaan yang akan menusuk kita dengan sengatnya. Kalau kita yang dicobai, orang berdosa tidak bisa beriman. Kalau sudah menderita begini, sakit begini, orang bisa aneh-aneh, saudara-saudara. Bisa marah, bisa kesalah istri, kesalah suami, kesalah pendeta, salahkan pelayanan, salahkan doa. Kita berdoa percuma, ternyata doa-doa juga sama saja. Pelayanan-pelayanan juga sama saja. Itulah kita orang berdosa. Tapi Yesus tidak pernah begitu saat dia mengalami kegentaran. Maka beda sekali antara kita dan Kristus. Lalu bagaimana supaya kita bisa seperti Kristus? Karena goal dari penjelasan firman Allah ini adalah kita mengalami seperti yang Kristus alami saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka karakter kita, sifat-sifat hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita dari waktu ke waktu akan semakin serupa dengan Dia. Amin. Dan kita juga tidak akan takut menghadapi kematian atau apapun. Dan itu hanya berlaku bagi orang-orang percaya. Stefanus pada waktu mau mati dia tidak takut sama sekali. Ya, kenapa? Karena Stefanus dalam Yesus, Yesus dalam Stefanus, firman-Nya dalam Stefanus. Makanya dia tidak takut. Jadi sebenarnya kita bisa asal kita dalam Kristus. Kalau di luar Kristus, susah. Susah. Saya pernah dengar cerita itu pendeta di Korea Utara kah? Atau Korea Selatan. Dia injili 2 saudara perempuan. Mereka bertobat. Tapi kemudian komunis berkuasa dan menekan Kristen begitu rupa. Akhirnya mereka ditangkap dan dipaksa menyangkal Yesus. Karena kalau tidak menyangkal ditembak mati. Pendeta dan 2 jiwa yang pendeta Injil. Anda tahu yang menyangkal dahulu siapa? Pendetanya. Itu 2 jiwa baru tidak menyangkal. Pendeta menyangkal dahulu. Dan kemudian kedua itu dipaksa menyangkal. Lalu senjata dikasih kepada pendeta. Suruh itu tentara suruh tembak dua. Ini pendeta tahu cepat sudah menyangkal sudah. Bayangkan. Ini pendeta yang injili mereka. Supaya mereka percaya Yesus. Sekarang karena takut mati. Ini pendeta disuruh tembak kasih mati mereka. Paksa. Kalau mereka tidak menyangkal tembak kasih mati. Jadi mereka dipaksa oleh Pak Pendeta. Cepat sudah tembak kosong. Pak Pendeta yang injili. Bilang Yesus bukan Tuhan. Itu 2 saudara bilang apa? Kami mati tidak apa-apa Pak Pendeta. Tapi pemberitaanmu sudah berakar di dalam diri kami. Kami tidak akan menyangkal dia lagi. Pak Pendeta kami mohon Pak Pendeta bertobat. Tidak lama-lama pendeta tembak dan 2 kasih mati. Pendeta pikir dia lolos. Tembak habis, udah sudut pendeta, lupung giliran, lu pisang. Tentara fadok pendeta kasih mati. Itu pendeta di mana? Saudara, kalau orang betul-betul dalam Tuhan itu seperti Stefanus.
Sudah mau Deka mati, ada masalah, tambah berserah. Bukankah ini menunjukkan karakter Kristus begitu hebat bekerja dan bertumbuh dalam diri Stefanus? Kisah Rasul pasal 7 mulai ayat 57. Ketika mereka serentak mau melempari dia. Perhatikan ayat-ayat itu. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara lihat. Ayatnya yang ke-59 kita baca 2-3. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Orang berdosa yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus tidak mampu seperti Stefanus. Stefanus manusia biasa kayak kita. Kenapa dia bisa? Karena dia dalam Kristus. Kita juga bisa. Makanya orang Kristen sejati itu tidak akan takut mati. Rasul Paulus sebagai contoh. Rasul Paulus bilang apa dalam Filipi 1 ayat 21? Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini pengalaman hidup Paulus. Dia yakin sekali mati itu untung. Dan ini pengalaman pribadi yang menjadi rumus bagi kita. Saya kontraskan antara pengalaman yang bisa jadi rumus dan pengalaman yang tidak boleh jadi rumus. Pengalaman pribadi orang yang tidak boleh jadi rumus bagi kita apabila pengalaman itu tidak didukung oleh data-data firman Allah yang bersifat didaktis. Maksud saya didaktis. Kalau data-data firman Allah yang bersifat didaktis mendukung pengalaman hidup seseorang, maka bisa jadi rumus. Seperti ini dalam hal kepastian keselamatan. Kita semua harus yakin kita mati masuk surga. Amin Bapak Ibu terkasih. Kapanpun hari mati itu. Bahkan saya percaya. Dalam titik tertentu. Orang yang intim sama Tuhan. Tuhan bisa kasih konfirmasi. Kau semua deka-deka mati nih. Siap-siap. Bisa Tuhan kasih. Makanya Paulus bilang begini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Paulus bilang begini Bapak Ibu jemaat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Iya, seperti dia kasih konfirmasi, dia tahu saat kematianku sudah dekat. Anak-anak Tuhan begitu. Ishak juga tahu itu, Yakub juga tahu itu. Yang tidak intim dengan Tuhan, Tuhan tidak kasih tahu. Takut cuma mati di motor. Kasih tahu selalu bagi apa hidup son betul. Pokoknya mati-mati. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sejati itu biasanya ada konfirmasi. Entah bagaimana cara Tuhan bekerja ya. Pokoknya Tuhan kasih kepekaan aja. Siap-siap sudah. Kalau hidup aneh-aneh, selingkuh, harba biru, minum obat kuat, overdosis, mati. Mati. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang model begini, luar biasa. Saya punya kenalan di Sumatera Utara. Itu kenyataan. Tuhan gerakan dia, ingatkan dia, arahkan dia menurut kehendak Tuhan. Pokoknya lu mati jam 12. Ya sebelum jam 12 dia mandi pakai jas, siap peti. Jam 12 kurang berapa menit. Dia masuk di peti, dia tidur, mati. Pendeta di Sumatera Utara, di Tanah Jawa, Pematang Siantar. Mati. Tapi ada yang rasa diri kuat, nge-gym. Mati juga. Tapi tanpa konfirmasi. Makanya banyaklah bergaul sama Roh Kudus. Banyaklah bergaul sama Tuhan. Amin. Supaya mati-mati kaget berbingung. Menuju mana nih? Anak Tuhan yakin dong. Mati masuk surga. Amin. Kekasih Tuhan. Itu harus percaya kuat-kuat itu. Sudah lama-lama di bumi sini bikin apa? Mati itu untung. Karena mati masuk surga. Di surga tidak ada lagi koperasi kejar, apa cicil. Mana ada itu? Di surga itu tidak ada duka cita, tidak ada matahari, tidak ada token listrik berbunyi. Tidak ada. Makanya mati masuk surga itu untung. Jalan semua emas, kota semua mutiara. Kita keliling-keliling dunia, lihat-lihatin kota, tapi yakin baca Alkitab, tetap pengharapanku surga lebih indah. Amerika indah-indah, mah dingin sampai kulit dan tak kupas, tak kuju pulang suku. Apa testa tak kupas apa lah. Indah sih indah main salju, malu lihat pulang dulu garu sampai memtopu handbody itu rasa-rasa mau mandi.
Apa indah apa di dunia nih? Surga pasti lebih indah. Makanya Paulus dengan penuh keyakinan, dia bilang mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 sama-sama dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada siapa? Juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anda rindu kedatangan Yesus tidak? Tanda-tanda kiamat semakin dekat. Kiamat tidak lama lagi. Yang baklai dan teh udah apa pulang WhatsApp minta ampun. Minta maaf sudah. Tunggu sampai Desember 25 bagi apa lah. Kalau mati 18. Ini hari kan 15 nih. Wih jangan aku Rabu ada yang mati. Betul tuh mulu panas. Bukan itu memang jadwal mati. Bukan sumpah orang. Saya pernah beta khotbah dalam ibadah keluarga Detan. Di Aston. Dia bilang ame keputusan. Aku pulang dari sini. Pulang begini satu mati saudara. Dia bilang bapak yang bapak omong tuh satu habis. Bilang ya bukan beta. Beta kan hanya kasih ingat. Beta cuma kasih ingat. Nanti kok muncul kadang-kadang di rumah sakit. Pencabut nyawa sudah. Bukan. Beta cuma doa. Awal-awal bertobat tuh doa orang sembuh. Son jadi mati. Semakin kesini nih. Son ada yang sembuh. Mati semua. Serius, makanya kalau bisa doa, pulang harus telepon bapak, sudah sembuh, habis. Ya makasih terus berduka ya. Ini hanya informasi, kalau saudara rasa kayak gak sekarat, tahu saya telepon. Sana, bukan itu, telepon beta dukun doa. Masih ada yang sembuh juga. Haleluya. Saudara, tak usah kerasan di bumi, amin. Tapi ingat. Hidup bagi Kristus, berbuah, melayani. Anda yang tidak berbuah, Anda yang tidak melayani, engkau layak untuk takut mati. Karena hidupmu tidak ada guna. Kamu pantas kalau kamu takut. Hidupmu kotor, kamu harus takut mati. Jangan mau mati kalau masih kotor. Terima Yesus dulu. Amin. Jangan dengerin ayat ada kotor-kotor, besok siap. Pemberesan dulu. Lu siap apa? Ya masih ada film-film porno di handphone dong, asin pulang hapus. Biasanya curiga sapa-sapa, cuma masuk kalau ada lebih hapus. Bisa di handphone yang sama ada Alkitab, di handphone yang sama ada video porno. Kurang ajar tidak? Sangat kurang ajar. Itu salah satu berhala penghambat berkat, hati-hati. Kalau kau kotor, layak kalau takut mati. Tapi kalau hidup minta ampun, supaya pemberesan, penyerahan. Amin, amin, sudah. Amin. Jadi masih main-main, masih tunda-tunda, masih pikir-pikir. Bet semua bertobat, sudah rencana. Lu menang di rencana, bet tampeleng selalu. Eksekusi sudah, rencana apa lagi. Amin. Ada tua-tua bapak tanah juga, bet masih rencana. Yang muda-muda saya sebut keputusan. Ini limpu lebe rencana. Orang Indonesia rata-rata mati itu 50-60. Gara-gara air kapur. Makan daging babi tahu diri. Itu mempercepat. Ada survei. Terlepas dari kedaulatan Allah. Rata-rata 50-60. Jarang sekarang dapat yang 70 lebe dong. Itu yang memang orang tua dulu dong. Yang kuat jalan kaki lalu makanan dong sehat-sehat. Itu yang mati. Ketong ini jaharap terlalu lama. Saya kaget ketua kaum pria kami waktu omong di kami ibadah kaum pria. Saya kan juga selalu dengar orang khotbah. Dia bilang kita nih harus siap sudah. Dia mengerti itu survei itu apa ya. Ya survei lah seperti itu. Memang orang Indonesia rata-rata begitu. Anda gentar. Pulang bemus doa dulu. Supaya Tuhan lenyapkan kegantaran. So, apa-apa. Asal mati dalam takut akan Tuhan. Orang mati itu pi sorga.
Bukan mati es pisau aja tahu jalan pulang. Ini pisau surga. Amin. Ya tolong dulu saya sarankan ini semua akhir tahun. Berapa hari ya tinggalkan 2024. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan main gila lagi. Dari tahun ke tahun begitu sah. Pohon saya ganti kulit. Manusia saya ganti kulit. Tolong dulu. Amin. Supaya bisa seperti Stefanus. Bisa seperti Paulus. Tidak takut mati. Ayat 8. Saya semua selesai. Dari Ibrani 5 dia berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Nah, kalimat belajar menjadi taat ini yang dipakai menjadi dasar oleh penyerang-penyerang Kristen untuk menuduh bahwa ada waktu di mana Yesus itu tidak taat. John Owen bilang begini, untuk belajar taat itu dia bagi dalam 3 persoalan. Yang pertama, ada tidak taat itu karena dia tidak tahu apa yang dia mau taati. Nah ini jelas. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jelas ini tidak masuk dalam Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang maha tahu. Ya kan? Ada juga pengertiannya taat itu adalah seperti kita orang berdosa. Yang belajar taat. Di mana kita berjuang melawan dosa-dosa kita. Dosa-dosa tertentu. Sampai kita bisa berkemenangan atas dosa itu. Contoh yang tukang isap rokok. Beberapa saudara sini saya tahu masih isap rokok aja saya omong. Itu kan butuh belajar sampai Anda menang. Saya mantan perokok keras. Saya belajar sampai menang. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi akhirnya menang. Nah itu yang namanya belajar taat. Yang kedua. Kita yang berdosa ini jatuh bangun. Sampai akhirnya mampu berkemenangan atas dosa itu. Begitu ya. Isap rokok itu pasti dosa ya saudara-saudara karena itu meracuni diri. Dan yang kedua kalau Anda punya asap kena orang perokok pasif itu lebih sengsara. Jadi Anda tidak mungkin mengasihi Allah kalau Anda tidak mengasihi diri dan sesama. Mengasihi Allah itu kepala, mengasihi sesama dan diri itu kaki. Bagaimana lu mengasihi Allah kalau kaki 2 patah? Omong kosong. Jadi masih bisa perokok berhenti sudah. Hidup sehat sudah. Kasih itu tubuh tuh di Tuhan. Stop sudah. Bisa omong ulang-ulang ini. Beta pernah masuk satu gereja tuh di Sulawesi sana. Pas mau pihut, bebesus tanja, sekolah apa. Wih baru pendeta di majelis ada hela, rokok parfum menuju beta. Selamat datang Pak. Wih ini nih kacau. Ini benar ini pasti kacau. Ini beta yakin undangan terakhir. Nah itu begiling sampai pakai kasihan. Kendari, jangan omong bilang beta jago kandang, Kendari. Bemara lebe dari Oepura. Kendari. Bukan masalah apa-apa. Wih pendeta model begini, karmana nih. Kata ondar nakal baru jadi pendeta. Ini banyak sudah jadi pendeta baru mau nakal. Hela rokok bikin asap bulat lagi. Lu bikin. Kan pendeta tuh jangan asap bulat. Asap tuh salib. Kalau belum gol, lawe berhenti. Kalau bisa asap salib, nah lanjut sudah. Itu salib yang lu pikul nanti. Itu bercanda, mau asap salib, asap apa, pokoknya berhenti. Enak selalu. Jangan saudara yang masih isap rokok pulang bikin, oh salib, oh berhasil. Bapak gembala puji Tuhan, salib. Betumpul dah lu. Orang suruh berhenti lu bikin salib. Aduh, kita mesti darah tinggi di gereja situ. Pulang tuh memang akhirnya dong kesan mau togor beta. Besok rasa kesan tau jalan pulang. Sampai ya antar juga itu kayak isap rokok. Dia rasa mau antar beta. Lu pulang jalan kaki juga. Lu terlalu banyak tuh. Asma kermana lah ini sudah mikir kebenaran. Ini kadang-kadang kayak bikin susah diri itu. Tapi Tuhan bela. Akhirnya pulang Kupang juga. Bayangkan kalau dosan mau antar sama beta. Beta ini kan main Google Map juga agak kurang lincah kan. Togor-togor jalan kaki. Yang bilang begitu Karman. Jadi bukan seperti itu Yesus belajar taat. Lalu ini belajar taat yang bagaimana? John Owen bilang yang ketiga adalah ini satu pengalaman untuk mengalami penderitaan. Yesus itu sebelumnya tidak tahu menderita kayak kita tuh apa.
Sampai dia menjelma jadi manusia. Bahwa dia rasa bahwa karena cubit itu sakit. Karena tampar, dia ditampar, diludahi. Oh ini sakit. Jadi belajar mengalami pengalaman menderita. Bukan belajar yang kekatong dosa jatuh bangun. No, Yesus tidak pernah berdosa. Tapi dia Allah, mana tahu dia rasa sakit kayak kita. Dicubit sakit, tidak ada. Allah maha kuasa, maha hebat. Tapi dia mau masuk dalam konteks kita. Mengalami kelemahan-kelemahan yang kita alami. Makanya dia bisa merasakan sakit itu. Dan dia memberi diri betul-betul. Makanya di dalam Yesaya 50 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Dia bilang begini, ini tentang Yesus jemaat. Perhatikan. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dia beri. Aku memberi punggungku untuk dipukul. Dan Yesus memang dianiaya gila-gilaan. Pencambukan itu memang hancur-hancur. Dia beri. Jadi kata belajar taat di situ adalah dia mau mengalami pengalaman menderita demi kita, demi menebus kita. Terus. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Itu dia alami. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yes. Yesaya 53 ayat 7 dikatakan demikian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Iya, dia memang betul-betul, aduh ini nih sakit. Demi ketemu. Orang yang masuk neraka pun itu dia masuk karena dosanya sendiri. Yesus ini tidak berdosa, mesti tanggung kita semua punya dosa. Yang masuk neraka aja sekali lagi, dia masuk karena dosanya sendiri. Yesus mengalami kita semua punya dosa, padahal dia tidak ada noda sedikit pun. Anda lihat itu penderitaan kelas berat. Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sampai mereka sudah pancing-pancing dia di Golgota. Sementara dia tergantung dengan penderitaan, keperihan. Dagingnya hancur-hancur, gesekan luka dengan kayu salib. Begitu sakit, luka-luka yang ternganga itu kena angin. Saudara kalau ke Israel itu Golgota tuh tinggi jadi angin. Luka terbuka tidak ditutupi kena angin tuh sakit. Apalagi gesek dengan itu kayu. Tapi dia memberi diri. Dan dia tidak marah bilang, weh gara-gara kalian saya begini, tidak ada. Dia menanggung sempurna demi kita. Amin. Supaya kita yang tinggal di dalam dia pun belajar taat. Kalau ada penderitaan jangan cepat marah-marah. Jangan mengomel-mengomel. Belajar dulu. Kalau untuk dapat berkat, pendeta tidak usah ajar lagi. Saudara setahu bersyukur toh. Tapi untuk mengalami penderitaan perlu diingatkan terus menerus. Supaya ada masalah, ada proses, ada pemurnian, jaga itu mulut. Tak usah naik-naik mulut laki. Tak usah hina istri. Tak usah bilang, lu ini perempuan sial. Jangan. Lu julak laki sial. Bermaksud bukan itu. Maksudnya jangan, lu tak usah omong. Lu enak-enak, saya bilang perempuan sial. Lu lebih dari laki-laki hebat. Lu ujung muka sial. Oh, beta yang jengkel. Sorry, beta bukan pembela kaum ibu di sini. Tapi beta ini firman. Enak-enak, sesunika berkesalah ini, kesalah itu. Kau tuh sama berumah tangga juga ada masalah. Ada masalah tuh. Cari solusi, bukan bongkar tambah. Kok ini karmana, kok ini karmana. Tenang dulu, cari solusinya apa. Tak usah yang baklai-baklai, buang-buang energi, susah dapat solusi. Yang dapat cuma darah tambah tinggi. Beberapa ibu menatap saya dan berkata, ini nih yang kita tunggu di akhir tahun. Ya, sudah dibukakan. Oh iya dong, kebetulan Tuhan Yesus buana. Jadi Kristen bagian lama nih. Masalah apa mesti mengomel, mesti baterai yang nada tinggi. Hei. Rem dulu. 2024 begitu. 2023 begitu. 2020 tambah tahun bukan tambah menurun itu emosi. Tambah tinggi. Tahun tambah naik, ini kau mesti tambah naik. Naik apanya? Imannya, rohaninya, kesabarannya, kerendahan hatinya. Bukan mengomelnya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kau semua belajar
percaya dalam Kristus kisah bisa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.